Oke, banyak yang bilang katanya setelah menikah itu romantismenya itu berkurang, Cina teh. Oke. Gue dari awal nikah emang gak ada romantis-romantis. Nah, gue. Gak apa-apa. Berarti bisa disampaikan di sini. Nah, Maaf ya, berisik. Pak itu saya tidur. ini bukan tugas Bapak di sini. Dia udah tahu gitu. Kalau aku tuh tipenya yang gitu. Emang Akang suka ngasih apa sama Teteh? Ngasih anak. Dia nggak ngasih apa-apa kan, duitnya dia di gue semua. Iya. Ngasih anak sama ngasih enak. Selamat datang kembali di Lollipop, Love, Life, and Podcast. Tepuk tangan gak lo? Tepuk tangannya kurang rame. Seperti biasa ya, di sini tuh tempat kita akan ngobrolin cinta, kehidupan, dan semua rasa yang bikin hidup kita tuh jadi lebih berwarna. Nah, bareng aku Teh Selfie, bisa panggil aja Teteh Kitty ya, biar agak sedikit intimate lah gitu ya. Yang bakal nemenin kalian menikmati obrolan manis hari ini. Kira-kira bintang tamu hari ini tuh siapa ya? Kelamaan banget. Kelamaan banget sih. Diam dulu. Capek banget loh, ini orang minggir banget begini. Heran. Ya udah dah, kalau udah in frame kita sambut aja Kelamaan Nesmita Maharani. Hai. Bagus. Kan kamu in frame langsung meriah. Iya. Kan tadi udah gue kasih goceng-goceng itu. Belum. Oh iya. Nanti kiris aja ya. Iya. Oke. Pokoknya jadi gue lupa apa. Ini harus Ginkgo biloba namanya. Itu adalah vitamin untuk meningkatkan daya ingat. Gampang bukan ginkgo biloba kata gue. Dilipet, jadi aku nggak bisa baca. Oh Harusnya iya. tadi kamu tuh in frame pas. Oke, kita kedatangan bintang tamu yang kelamaan kayak baru kenal aja. Ya bukan, itu kan teman-teman yang pengen tahu, biasa lah. Enak banget siapa ini. sih? Beda Bu ini. Ya kan dikasih bantal. Ini gak kelar nih. Ini gue mau ngobrol gak kelar nih. Munanya tuh. Ya Allah, gerah banget ya. Rumahnya Ibu Selfie Kitty gerah banget loh ini. Udah asli udah 5. Padahal kalau ini ya penonton YouTube-nya tahu ya. Apa tuh? Kamar mandinya nerawang banget ya. Kita udah malu ya. Kalau mau bilang, aduh Kitty aku mau pipis, tapi boleh jangan diliatin gitu. Nggak bisa Teh, nggak bisa. Itu nggak ada gordengnya. Ini kita mau bahas Gordeng kamar lagi. mandi apa mau bahas Nesmita Maharani ya? Oke, langsung balik lagi ya. Nah Teh, di sini itu tempatnya kita akan ngobrolin tentang kehidupan, tentang cinta dan kebahagiaan versi Nesmita Maharani. Itu ngakak mulu kan? Kayak nggak pernah serius kayak sama dia. Ya Allah, Terus tiba-tiba suruh ngobrol tentang kehidupan. Dalam hati tuh ya, kalau bisa dibaca, kalau bahasa Jermannya, naon sih mana? Lo aja curhat sama gue, mohon maaf ya. Gak apa-apa lah, ya kan? Iya. Bantuin aku loh, tapi gimana macet? Alhamdulillah, lancar lah, iya kan? Oke, ini hari apa sih? Hari ini hari Senin. Pantesan kamu bikin aku. Gak masuk. Jangan ngerayu-ngerayu gue. Aduh, ya Allah. Ini harus buru-buru ya. Iya. Ibu kan mau pacaran. Iya benar, saya mau pacaran. Diam dulu. Ya Allah, ini jam tangannya masih belum diputar terus. Oh iya, jamnya. Jam udah melewat. Aduh, udah panas duluan. Tete, diam dulu lah. Iya, oke. Ya, oke. Teh Nesmita udah lama banget nih katanya dikenal katanya. Padahal gue kenal sama dia masih norak banget ya. Tapi lucu banget mukanya Kitty tuh dulu. Kenapa? Sumpah mukanya Selfie Kitty tuh dulu ya, kalau kalian nanti bisa googling mukanya dia dulu tuh lucu banget, pipinya tuh tembem. Iya, tapi lucu banget, tahu cantik banget. Oh ya, dulu program di Trans 7 itu ya. Kalau tiap mau nanya ya, nanti gue ngomong apa sebelum itu kali. Udah lama banget. Itu mah udah cantik banget pas itu mah. Tapi masih behel gigi. Iya, Kalau ngomong tuh bau gitu ya.
Emang iya nanya-nanya apa? Bukan Waktu yang itu pas mau live gitu iya, loh. Nanya-nanya gimana kamu? Bukan pas mau live itu kan kita nggak bisa lihat gue mikir ngomong apa ya nanti ya, Oh, lucu dulu. Oh gitu. Kalau sekarang udah tahu nggak? Sekarang udah lucu sekarang Udah mah. lucu banget. Langsung nanya ya, gimana tuh kan jadi gue lupa. Teh Deswita udah lama banget dikenal di dunia hiburan, tapi juga dikenal. Ini gak kelar-kelar ini. Aduh ya Allah. Tapi juga dikenal sebagai sosok ibu dan istri yang hangat. Nih kalau Deswita harus menggambarkan kehidupan cintanya yang sekarang itu satu kata aja apa? Oh, bahagia. Bahagia. Iya. Beneran bahagia? Emang kalau bohongan gimana tuh? Enggak dong. Itu namanya pura-pura bahagia. Oh enggak. Kalau aku tuh dari dulu tuh hidupnya tuh selalu apa adanya. Maksudnya kalau bahagia ya bahagia versi aku ya seperti sekarang gitu. Seperti apa? Ya seperti sekarang semuanya serba tercukupi. Artinya tercukupi itu kan cukupnya aku sama cukup kamu beda ya. Kalau buat aku sekarang itu hidup aku udah cukup. Suaminya sudah seperti versi yang aku harapkan. Anak-anak juga udah cukup 2 aja. Terus rumah juga udah nggak nyicil, nggak pernah nyicil ya. Pokoknya semuanya serba cukup, baik secara ekonomi maupun secara hati gitu. Cuma memang kalau untuk diri sendiri itu yang kita harus isi itu sebenarnya bukan kecukupan dalam versi duniawinya gitu. Kalau itu mah udah cukup kalau duniawinya mah. Tapi cuman cicilan buat ke akhiratnya itu yang masih banyak yang kurang. Masya Allah, aku terpukul loh. Tadi gue udah buka baju tapi jadi gue pakai. Jadi lo tutup, padahal lo tutup, gue mau buka loh. Iya kebalik dong, jangan dong. Gak usah dikeprokin, ngapain lo keprokin? Oke, jadi dikecerekin, gitu berasa lagi di Blok M dah gue. Kok Blok M sih? Mampang dong. Di Blok M banyak kecekan. Aduh, nih banyak orang melihat katanya pernikahan, katanya lagi ya. Karena gue gak pernah nanya ini ya, Teh serius-serius. Jadi banyak orang melihat pernikahan Teh Deswita dan Akang sebagai pasangan yang kuat dan kompak. Kuat tuh gimana maksudnya kuat? Tahan dulu yang kuat dan kompak. Tapi pasti gak selalu mulus pastinya. Apa kunci terbesar kalian berdua bisa bertahan sampai hari ini? Karena harus bertahan. Karena harus bertahan dari kuat dan kekompakannya itu apa? Kuatnya apa? Maksudnya kuat dari hal apa nih? Dari kalau kompak dong. gini. Kalau bertahan itu karena memang merasa memang kita wajib untuk bertahan dan memang masih bisa dipertahankan gitu kan. Jadi kenapa ngerasa kuat? Sebenarnya bukan kuat ya, tapi mungkin saling menguatkan. Saling menguatkan. Terus udah gitu bukan kompak tapi saling mensupport supaya ketika dia ngerasa dia punya sesuatu yang yang nggak enak, aku harus bisa bikin itu membuat menjadi enak gitu dalam berhubungan. Jadi kan harus saling silang kalau saling silang dan saling harus ya gitu harus saling menguatkan dan saling support sih sebenarnya. Betul, tepuk tangan dong. Nah itu tepuk tangan. Ngomong aja. Gimana sih? Giliran dia diem. Kayaknya Coach Maing lagi terkesima ya dengar gue ngomong ya. Iya, ilmu kata ibu. Ngangong-ngangong itu biar ke istrinya nanti diterapi. Oh iya benar. Gitu. Oke, terus kayak waktu awal nikah nih gimana cara Teh Deswita tuh menyesuaikan diri ya? Punten nih, menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Nah, sebagai istri dan ibu yang mungkin ya sebelumnya kan mungkin akan bawa butut. Ada Lea ya itu ya. Iya. Jadi gini, sebelum menikah sama Akang itu kan aku sudah tahu posisinya bahwa dia itu duda beranak 1. Dan kalau kita tahu pernikahan aku sama Akang itu kan nggak dirancang seperti pernikahan pada umumnya ya. Karena rencana kita untuk menikah itu sebenarnya bukan di hari itu. Tapi karena kondisi pada saat itu mamah aku dalam kondisi koma gitu. Terus udah gitu salah satu sahabat kita Irfan Hakim itu tiba-tiba menyarankan, memaksa banget ke Ferry tuh untuk nikahin gue secepatnya. Mumpung mamah masih ada nih di ruang ICU. Jadi kondisinya tuh Kitty mamah aku itu waktu itu lagi di ICU di malam kedua di ICU. Kondisinya tuh udah kritis banget, lidahnya tuh udah di tenggorokan. Dia tuh sudah tidak bisa berinteraksi secara verbal. Jadi cuman bisa ngodein kayak misalnya kalau kita mah gitu, gerakin tangannya masih bisa gitu. Terus tapi matanya udah ketutup gitu. Nah, malam itu Irfan tuh nengok ngeliat kondisi mama. Terus tiba-tiba dia pulang dari situ, pas masuk lift tuh dia bilang sama aku gini, "Teh, nikah cepetan sama Ferry." "Apa sih, orang lagi kondisi kritis kayak gini ya, kita dalam kondisi yang tegang banget gitu. Mesti nikah, nanti kalau enggak lo akan nyesel," kata dia gitu. "Udahlah," gitu. Udah tuh dia pulang ya.
Ternyata pas nyampe di mobil dia nelpon akang. Ferry mana kudu nikah jeung Wita gitu. Maksudnya gitu. Terus dia gitu, nya pokoknya mana kudu nikah, nanti bisa terlambat si mama nggak bisa ngelihat gitu, mumpung ayeuna aya keneh gitu. Nanti pakai teks ya bahasa Jerman aku itu ya. Terus Sunda Iya. Terus udah gitu udah nggak tahu gimana. Kalau menurut ceritanya Irfan tuh dia deg-degan banget waktu dia nelpon Ferry karena akang itu tipenya yang dia tuh care banget sama semua teman-temannya, sayang banget, tapi dia tuh nggak pernah mau kalau kehidupan pribadinya dia tuh diusik orang gitu, siapapun itu. Tapi nggak tahu kenapa, kalau menurut akang ketika Irfan ngomong gitu dia kayak, iya ya Van gitu. Oke deh, karena malam Irfan datang itu, pas Ferry tuh harus ke Bandung untuk nge-MC besok pagi. Jadi jam 10 pagi dia nge-MC, malam abis ditelepon Irfan, jam 10 pagi dia nge-MC. Jam 11 dia bilang sama panitianya, kayaknya saya nggak bisa terus ini, saya mesti ke Jakarta. Soalnya calon mertua saya lagi, dia udah bilang gitu, calon mertua saya tuh lagi sekarat gini. Oh yaudah Kang gitu. Tiba-tiba tuh mereka bolehin. Padahal tuh Akang harusnya selesai MC tuh jam 2 siang. Akhirnya mereka bolehin Akang pergi, jam 11 Akang pulang ke, jam 11 pas setengah 12 dia pulang dari Bandung ke Jakarta. Nyampe di rumah sakit, terus dia langsung bilang sama papaku, Pah, Eri mau nikahin Wita gitu. Jadi kita tuh nikah di saat itu juga di ruang ICU. Dan Masya Allahnya ya, ini tuh semua dimudahkan banget sama Allah. Pada saat itu mama papahnya Akang tuh lagi datang ke rumah sakit. Karena abis ada undangan nikahan, abis datang ke resepsi anaknya temennya. Undangannya tuh dekat sama rumah sakit mama aku. Jadi lagi ke situ. Jadi nyampe situ Akang tuh bilangnya di situ, Pah, Mah, Eri mau nikahin Wita ya gitu. Terus mama papanya bilang, ya udah tuh cepetan Eri gitu. Langsung disetujuin di situ, nggak pakai nanya, mamahnya papahnya tuh nggak pakai nanya. Loh kok gini Ri? Nggak pakai. Mama papanya langsung iya di situ saat itu juga gitu. Terus udah gitu, bener-bener dimudahinnya. Terus kita izin sama suster dan kepala suster di situ. Oh iya Bu, nanti kita clear area. Jadi di ruang ICU itu nggak ada orang kecuali. Jadi kan mama aku, jadi ruang ICU itu kan tempat tidurnya banyak tuh, tapi ada satu ruang VIP, ICU tapi VIP. Nah, mamaku tuh kebetulan di situ. Dan biasanya di situ kan ada yang nunggu apa segala macam. Dibikin clear area sama mereka, dikunci dari luar, dari dalam. Terus di dalam itu tuh cuman terus dia nggak ada peci, nggak punya mas kawin, karena bener-bener sedadakan itu. Itu terjadi jam 2 siang kalau nggak salah. Kebetulan ada saudara aku, dia tuh kalau bisa dibilang guru besar lah ya. Dibilang ustadz juga, ya termasuk ustadz juga. Terus Akang tuh nanya, persyaratannya apa sih kalau misalnya kita mau nikah? Nggak ada. Kalau cowok mah tinggal bawa diri. Kalau perempuannya harus ada wali nikahnya. Ada papa aku. Dan papa aku setuju. Jadi bener-bener di situ, terus ada mas kawinnya apa gitu. Ada cincin minjem. Bisa ya? Bisa. Terus udah gitu, kamu juga nggak dengan persiapan apa-apa? Nggak ada persiapan apa-apa. Dia cuman izin ke mama aku pada saat itu masih baringan. Dia cuman bilang gini, Ma, Eri mau nikahin Wita ya gitu. Kalau Mama setuju, Mama pegang tangan Eri gitu. Terus dia kan megangin tangan mama aku gitu ya. Mama pegang ya tangan Eri gitu. Kasih tanda ya Mah kalau mama setuju gitu. Terus mama aku tuh kalau menurut Akang gitu. Mama aku tuh gini. Itu ngasih tanda. Itu tuh terjadi berarti tahun 2012 ya. Udah 13 tahun yang lalu gitu. Jadi aku sama Akang tuh sampai yang terus Akang tuh bilang gitu. Mama boleh ini, mama boleh gitu. Udah terus jadi kita nikah di situ. Ini tempat tidur mama aku. Itu Ferry, ini papa aku, ini aku, terus ini yang nikahin kita gitu ya. Jadi kita nikah resmi secara agama dulu, akad nikah dulu. Setelah ijab kabul, terus Eri bilang sama mamaku gitu, Eri sama Wita udah nikah, mama sekarang tenang aja gitu. Sekarang Eri yang jagain Wita gitu. Mama pokoknya sehat aja gitu. Kan kita ya masih terus pengen punya harapan besar lah ya gitu. Di situ mama aku nangis.
nangis keluar air mata gitu. Terus kita ngelihat gitu dia nangis keluar air mata gitu. Terus kita basuh air matanya dia. Itu jam 2 siang, jam 8:30 malam mama aku meninggal. Ya. Udah habis itu udah. Ya. Habis itu kesadarannya dia terus turun gitu. Terus dokter tuh udah bilang dari habis maghrib gitu bahwa jangan ditinggal ya gitu, jangan ditinggal, didampingin terus gitu. Udah habis maghrib terus kita bisikin gitu, kita bilang kalau mama udah capek, kalau udah sakit nggak apa-apa, kita ikhlas. Ya udah, habis dari situ udah terus turun gitu. Jadi sekarang itu setiap 15 Januari kita memperingati anniversary itu kayak di hari itu mama aku nggak ada juga gitu. Jadi kalau kita mau celebrate mau apa tuh kayak apa sih gitu ya? Karena momennya juga. Momennya iya gitu. Nah juga. Mungkin kalau ditanya apa yang bikin kita sampai hari ini bertahan, karena ngerasa bahwa ketika kita mau nikah tuh begitu banyak kemudahan gitu. Tapi kita kehilangan orang yang paling kita sayangkan gitu ya. Kehilangan separuh nyawanya kita gitu. Jadi aku tuh kayak gini loh. Kayak kehilangan separuh nyawa aku tapi dapat nyawa baru gitu. Jadi antara dilema ya, mau sedih apa mau seneng gitu kan, bingung. Nah makanya sekarang itu setiap kali ada hal apa gitu, kita ngerasa kayak kita balik ke 13 tahun yang lalu gitu, bahwa kita melewati itu dengan sangat mudah. Jadi kalau ada sesuatu yang susah jangan dibikin susah gitu. Betul. Ya Allah, tuh kan aku aja baru tahu loh. Teteh kan nggak pernah cerita. Iya, karena buat aku kayak ya udahlah, itu maksudnya itu tuh bagian dari sejarahnya kita. Nah kan cuma di lollipop nih, jadi bisa tahu kan aku dan teman-teman. Jangan kebanyakan makan lollipop, ntar diabetes loh. Gak ada yang beda. Bisa loh ya, bisa habis nangis lollipop gitu kan. Ya tahu. Iya, aku belalang kupu-kupu habis nangis bisa ketawa. Oke. Kalau ada momentum inget gitu ya sama mama, Kang Ferry itu gimana sama Teteh? Ingat mama? Iya tuh. Oh, maksudnya kalau aku ingat mama. Kalau ada momentum pas lagi inget sama mama, Kang gimana sama Teteh? Oh. Iya, sebenarnya aku sampai detik ini tuh masih sering nangis kan kalau inget mama gitu. Apalagi di tahun 2024 kemarin itu aku juga kehilangan lagi banyak orang yang aku sayang kan. Aku kehilangan papa. Kehilangan mamahnya Akang dalam waktu yang hampir bersamaan gitu. Bedanya cuma 2 bulan gitu. Jadi kayak sekarang itu makin ngerasa bahwa sosok orang tua tuh memang benar-benar menjadi acuan banget untuk kita menjadi seperti apa gitu sekarang. Betul. Jadi kalau misalnya lagi inget mama ya udah, kan paling cuman ya gini gitu ya. Dan sekarang dia merasakan juga kan apa yang aku rasakan, karena dia nggak punya mamah juga sekarang gitu. Jadi sekarang itu cuman tinggal satu harta kita itu papahnya Akang gitu. Makanya dia nggak boleh jauh dari kita, jadi kita bawa dia tinggal di rumah. Harus dijaga ya Teh ya. Iya, karena memang cuma tinggal itu satu lagi itu. Oke, tepuk tangan dong, sepi banget. Terkesima banget loh, drakor kali ya. Mangap aja. Aduh. Nih, inget-inget. Coach Maing nangis, Coach Maing. Amat barbel. Sono keluar. Beda. Oke, ini tadi kan lihat cerita Teteh udah sedih nih. Kita kan bisa lihat pasangan muda zaman sekarang nih. Kayak termasuk gue. Maaf ya, kan pasangan muda pas gue baca pasangan muda. Iya, pasangan muda. Yang gampang menyerah, ya kan? Karena masalah kok ketawa kenceng banget loh Mbak. Bisa dia nggak? Pasangan muda yang dia nggak? Iya dulu. Ini kan banyak pasangan muda di luar sana gue. Nggak apa-apa. Iya kan. Ini realitanya ya. Ini pasangan muda seperti gue yang nggak muda-muda banget lah. Oke lah, milenial ya. Kenceng banget lo ngomongnya loh. Apaan sih? Nah terus kan kayak yang gampang nyerah. Salah satunya kayak gue nih kan tiba-tiba kayak baru 5 tahun 6 tahun kayak langsung kan mengambil keputusan gitu kan. Nih coba kalau misalkan dari Teteh kan Akang kan nikahnya udah lama banget, yang kayak orang-orang di luar sana yang hampir menyerah. Kalau gue kan udah pernah nyerah nih. Sudah selesai lah ya, udah pernah dan selesai. Untuk pasangan-pasangan di luar sana yang hampir menyerah gitu ya, tapi akhirnya justru bisa memperkuat hubungan, ada kayak tipsnya itu
gimana gitu Teh? Buat orang-orang yang mungkin teman kita juga sih, Iya. yang hampir menyerah. Gitu ya. Tapi kalau buat aku gini, Kitty gini. Sebenarnya gini, dalam setiap hubungan rumah tangga itu harus dilihat dari sisi suami dan istrinya. Oke. Kalau ada pasangan yang menyerah karena sebuah hubungan, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan pasangan itu karena setiap rumah tangga kan punya cara bertahannya masing-masing. Dan terkadang ada juga rumah tangga yang toksik. Yang sebenarnya kita sudah nggak wajar juga untuk mempertahankan karena itu akan menyakiti kita. Karena rumah tangga yang sehat adalah rumah tangga yang saling mensupport kan. Betul. Jadi jangan juga menyalahkan kayak kamu nih misalnya karena ngerasa udah, karena memang nggak mungkin bisa dipertahankan saling menyakiti, lebih baik berpisah supaya bisa lebih punya hubungan yang sehat karena udah ada anak kan gitu. Kalau aku ngerasa karena memang hubungan aku sama Akang ini hubungan yang masih sangat bisa dipertahankan. Kami berdua itu punya punya cita-cita, punya angan-angan, punya doa bahwa kita pengen nanti tuh ngumpulnya di surganya Allah gitu. Alhamdulillah ujian dan cobaannya pun masih kita bisa lewati dalam porsi yang menurut aku gitu. Porsinya masih bisa aku tolerir gitu. Kita masih bisa saling toleransi. Masih bisa gitu dihadapi. Jadi sebenarnya intinya yang pertama adalah sejauh apa kalian bisa bertoleransi dengan pasangan, itu yang paling penting. Dan kedua, udah merasa cukup belum dengan pasangan? Harus punya rasa cukup sama pasangan. Dan rasa mengagumi itu yang membuat kalian gak akan bisa. Kalau aku ya, kalau lo punya rasa kagum sama seseorang, lo nggak akan sama gitu pasangan kita, lo nggak akan mau melirik untuk melihat pasangan lain atau orang lain, karena merasa dia aja udah cukup gitu. Gue baru mau ngomong nih, merasa cukup dan selalu merasa mengagumi daripada pasangan kita. Dan yang paling penting toleransi sama komunikasinya, karena toleransi dan komunikasi itu paling penting sih. Aku itu sampai detik ini masih sering ribut sama Akang untuk hal-hal yang mungkin menurut dia kecil, menurut gue gede, atau menurut gue kecil, menurut dia gede gitu. Jadi emang tetap harus komunikasi ya, komunikasi, toleransi dan rasa mengagumi kepada pasangan kita. Itu makanya kuncinya. Ini buat para pasangan yang ya bisa dibilang mungkin lagi menghadapi situasi yang. Tapi kan setiap rumah tangga ada cobaannya masing-masing kan. Jadi ya memang harus dilewatin cobaannya. Yang penting ya kalau buat aku nih, nggak ada kekerasan secara fisik atau verbal. Karena kalau udah masuk ranah KDRT, kalau aku pribadi, ya aku sih nggak akan pertahankan. Iyalah kalau KDRT secara fisik secara verbal gitu. Kayak contohnya misalnya kayak gini loh, ada orang yang KDRT-nya nggak fisik. Nggak, bukan yang mukulin doang, tapi mungkin secara verbal menyampaikan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, yang merendahkan. Kalau menurut gue pasangan lo tuh nggak boleh begitu karena dia aja menjaga cara bicaranya dia sama orang lain. Masa dia nggak jaga cara bicara lo sama pasangan lo sendiri gitu? Kalau dia ngehina gitu. Iya kan? Gitu. Kalau berantemnya tuh udah mulai mengeluarkan kata-kata yang kasar, terus jadi mengintimidasi. Kalau gue sih menurut gue itu udah nggak sehat. Itu sama ya. Berarti KDRT itu nggak cuma fisik gitu ya, mukul atau segala macam, tapi verbal kayak bilang, dasar lo nggak tahu diri lo, dasar lo apa? Pokoknya kata-kata yang kata-kata yang nggak pantas untuk disampaikan. Itu juga sama ya. Tapi akan gitu ya. Iya, karena memang ya itu. Nah, sampai detik ini kan alhamdulillah rumah tangga aku mah ya jauh lah dari itu. Justru Akang tuh mengarahkan aku untuk jadi orang yang aku tuh dulunya kan sampai sekarang sih sebenarnya mungkin kadar emosinya tuh lebih tinggi dibanding Akang ya gitu. Nah, dia tuh sih? Iya, aku orang emosian. Iya, gue orangnya emosian. Coba emosi dong. Kalau dibanding Akang mah jauh, aku tuh masih emosian banget. Iya kan, kalau cewek tuh lebih emosi kan. Terus udah gitu, kalau cewek tuh lebih lebih yang ya mungkin memang kodratnya harus ngomong sebanyak 200 kata per hari. Jadi lebih 200.000 kata per hari. Kalau cowok mungkin 20-nya. Iya kan. Jadi emang udah kalau nggak punya sabar yang gede-gede ya. Apa karena kita udah Sunda kali gitu ya? Iya kali ya. Aduh ya Allah. Oke, nih kalau sampai tidur loh suami saya di sono. Kayak didongengin dan dia kayaknya sama kita. Nih, kalau ngomongin soal cinta yang dewasa, menurut Teh Deswita, cinta itu masih soal perasaan atau udah lebih ke komitmen dan tanggung jawab? Menurut orang tua gitu loh, menurut kamu? Kalau udah di ranah rumah tangga sih, cinta itu jadi nomor berapa? Cinta itu harus tetap jadi nomor 1 sih. Oke. Tetap, karena kalau lo nggak punya rasa cinta, lo nggak akan mau melakukan pengorbanan apa-apa buat rumah tangga. Itu udah pasti.
Coba deh kalau kita lagi jatuh cinta. Ya kan, Gimana, tai kotak gimana, rasa gimana? coklat kan. Ya kan, mata pedas, baru pulang syuting jam 5 pagi, suruh jemput jam 7 pagi, rasanya mau emosi. Kalau nggak cinta nggak akan dilakuin. Jadi memang dasar cinta itu tetap harus ada dalam setiap hubungan. Betul. Cuman ketika sudah berumah tangga lo harus tahu bahwa selain cinta lo punya Tanggung jawab. dan komitmen itu udah pasti Udah pasti. gitu. Karena kalau nggak punya komitmen lo nggak akan tahu apa yang akan lo lakukan. Dia Bapak mau jadi penonton. Kasian banget. Tidur aja Pak. Tidur aja nggak apa-apa. Untuk orang sing siremen sih Kiti. Itu gimana dong maunya? Kesemutan. Ya, Maaf, kamu namanya juga orang tua ya, namanya juga orang tua ya. Kayak gini, Jangan. Terus udah gitu kikinya kita. Tah ya kan biar Iya, enak bener, kan. biar enak ya Tuh, udah. biar enak. Beda dong, kan gendut lo nanti lo, jangan dong. Iya bener banget tuh, takut banget kelihatan gendut. Jangan nih kan. Oke, jadi aku lupa tadi nanya apa. Oh iya, tanggung gimana? Cinta, tanggung jawab dan komitmen dan komitmen. cinta itu tetap harus Harus ada. Walaupun udah menikah, cinta mah tetap harus jadi prioritas nomor 1. Iya, Karena betul. kalau ada cinta itu pasti ada namanya komitmen dan juga Tanggung jawab. Jadi gitu. Oke, banyak yang bilang katanya setelah menikah itu romantismenya itu berkurang, Cina teh. Oke. Gue dari awal nikah emang gak ada romantis. Nah, gue. Gak apa-apa. Berarti bisa disampaikan di sini. Nah, cara Teh Deswita gimana untuk menjaga keromantisan itu walaupun kata Teteh tadi katanya nggak ada. Tapi kalau misalkan siapa tahu tapi gini, kalau Akang itu memang versi romantisnya mungkin dia tahu Beda ya. Versi romantisnya ke aku tuh dia tahu aku tuh bukan cewek yang seneng-seneng dikasih bunga gitu, bukan yang seneng-seneng kayak gitu. Itu kode loh kan. Terus Iya, dia emang gak pernah ngasih gue bunga karena dari awal tuh gue suka kayak jangan ngasih gue bunga. Terus apa Karena gue dong? tuh geleh banget kalau dikasih bunga kayak maaf ya, berisik. Pak itu kerjanya. Ini bukan tugas Bapak di sini. Ya Allah, kali ini biar rame. Jadi apa? Tingkat keromantisan kalian itu seperti apa? Nanti dia kalau ini dia pulang nggak bawa nasi kotak Pak. Oh iya benar sih kotak tadi bareng. Coba keromantisan Teh Wita sama Akang itu seperti apa? Kalau misalkan ternyata Akang tuh selama pacaran sama Teteh tuh nggak pernah ngasih bunga gitu loh. Kita tuh nggak ada pacaran kayak orang, enggak ya? nggak ada pacaran kayak orang pada umumnya karena memang pada saat itu kan umur aku udah 30 tahun ya. Iya, aku tuh nikah umur 31 Kiti. Oh, Orang oke. sekolot ke nikah teh mimiti Oke. nikah pertama nikah tuh. Jadi karena mungkin kita pernah ada di posisi yang sama gitu ya, sama-sama gagal dalam hubungan gitu. Jadi pacaran tuh bukan kayak orang nembak gitu, nggak ada. Pada saat itu gue sama dia ngerasa kayaknya kita cocok banget ya gitu. Terus gue akhirnya bukan melipir ya, maksudnya mengikis semua kriteria cowok yang tadinya ada nih di list gue, pengen gitu kan. Kan nggak kebayang pengen dapet duda anak satu ya. Bayangannya dulu kan nggak, cita-citanya nggak pengen dapet duda anak satu ya kan, dua gitu ya. Ini tempat tidur Pak. Syuting bener ya. Parah loh. Ya ampun. Iya. Bukan berarti ya Pak ya. Bukan berarti kita ngelihat ada tempat tidur Bapak main nangkring aja ya Pak. Capek. Masih lama nggak nih? Saya mau Tolonglah nih, aduh. Enggak bentar lagi. Berapa ini? Dikit lagi. Dikit lagi. Lamain aja, saya mau tidur dulu. Terus udah gitu, ini udah romantis versi aku. Aku tuh kan love language-nya itu kan physical touch. Jadi harus disentuh, harus iya gitu. Iya gitu. Kalau aku tuh gitu. Bukan yang dengan lagu gitu. Kayak ini lagu buat Bunga. gitu. Tapi hadiah. Beda kalau hadiahnya yang bermerek mah nggak apa-apa. Hadiahnya iyalah kalau itu mah nggak ada urusan gue mah nggak ada urusan pokoknya mah kalau. Nah dia tuh Beda. Aku telepon dulu. Ini bukan ini bukan sesi tanya jawab. Dia udah tahu gitu. Kalau aku tuh tipenya yang gitu. Emang Akang suka ngasih apa sama Teteh? Ngasih anak. Dia nggak ngasih apa-apa kan, duitnya dia di gue semua. Iya. Ngasih anak sama ngasih enak. Asoy.
Aduh, girang banget loh ya. Girang banget loh. Ya ampun. Kayaknya masih di bawah umur ya. Belum. Pertanyaannya udah gak sesuai dengan narasi, udah langsung tanya aja ya. Games nih mumpung berdua, kita langsung kasih games buat Akang sama Teteh. Akang sama Teteh cuman bisa bilang, cuman boleh bilang love atau habit. Oh, habit tuh kebiasaan kan? Ya. Love tahu kan? Cinta. Ya, Love. cinta. Maaf ya. Kasih. Love kan dia. Love kan dikit tuh kan, di love kan, love. Itu love. Oke, love gitu ya. Diam. Oke. Isti Apriani. Nama asli lagi. Selfie Isti Apriani. Pakai itu tuh. Enggak, udah bener Cibalong. Bener. Tasik Malaya. Dia mah hafal tahu. Kalau cewek cakep mah dia udah ganti nama aku ya, nggak ada Cibalong SLP Isti udah nggak ada kan? Selfie Isti Apriani. Udah nggak ada, udah selfie. Pamali sate. Pamali ulah gitu. Iya, nggak boleh ganti. Tasik. Bubur merah putih belum. Sebenarnya apaan? Bubur merah putih ganti nama sih, mana kudu nyian bubur merah Apa putih. hubungannya sama bubur merah putih? Iya, kalau Wah, enggak mau sakit. katakan kotak nasi ieu mah. Buat apa buru merah putih? Itu buat selamatan. Ya nggak usah kalau bubur merah ganti putih nama. kali. Ya udah, maunya apa bubur apa? Bubur ayam. Bubur hitam Karena putih. udah alam. Bubur hitam putih. Jadi kalau share kan hitam putih. Aduh ya ampun. Udah ya, aku mau nanya. Iya, oke. Gimana Kan sih? boleh jawab love atau habit gitu. Ya. Tapi jawab cepet ya. Iya, tapi kasih alasannya juga. 1, 2, oke? 3 nanti kita baru jawab ya. Oke. Pertanyaannya. Oke. Pertinyi ini. Gak cocok. Lu gak ketukul-tukulan. Saya mah harus tidak ngukeun nya. Heureuy, kamu tidak ngukeun sok heureuy. Oke, sip. Bangunin pasangan pagi-pagi. Kudu sarua sih jawabannya. Oh. 1, 2, 3. Love. Asik. Kenapa? Ya sholat subuh atuh emang ke sholat. Pertanyaan apa? Bangunin subuh-subuh sholat jamaah. Iya, Masya Allah. Habis itu udah beres sarapan, nyiapin sarapan buat anak. Gitu ya, Masya Allah bener ya. Itu jawabannya langsung kompak loh ya. Love berarti ya, bangunin pasangan pagi-pagi. Oke, chat lagi di mana? Warna maksudnya. Chat. Oh, chat. Oh iya. Oh iya. Kita tuh ngechat. Oh iya. Apa habit? Oke. 1, 2, 3. Habit. Nanya dong. kan, Bener nanya kan ya apa ya keberadaan misalnya istri pamit misalnya mau syuting. Nanya udah di mana gitu. Iya. Oh itu bentuk love. Oh, bentuk love. Bentuknya dia. Kalau aku kebiasaan gitu ya. karena memang bukan di treat ya, maksudnya kita membiasakannya kayak gitu. Kalau dia mah Jadi sudah tahu bahwa saya teh kalau udah sampai atau sampai mana, misalnya kayak kemarin baru pulang dari mana gitu dari Cibuaya. Iya. Ini lagi istirahat di Garut, lagi istirahat di sini. Saya yang ngasih kabar. Kalau dia harus saya yang nanya. iya sih ya. Gitu kan. Ya benar. Ya benar itu benar. Kasih kabar. Ya pantas emang kalau di WhatsApp aja lama balasnya sama Kang aja begitu. Oh, oke, pantesan beda jawabannya ya. Oke, lanjut. Masak makanan kesukaan pasangan. 1, 2, 3. Love. Wih, tepuk tangan. Baru itu tepukin. Nah gitu. Itu love emang bener sih. Iya. Emang makanan kesukaan Akang apa sih teh? Akang itu Dalam makan makanannya sebenarnya ya dia masakan Indonesia ini banget. security diskotik mas. kan belum buka Pak. Kan itu mah malam. Siang di sini dulu. Kencang. Depan diskotik pun dia ditakutin Pak. Ya ampun. Kotor banget ya kan. Ini udah gocap kan tuh kan? Iya. 50 Sama tahun. kan? Ya gini 50 hiji. Astagfirullahaladzim, tuh kan awet muda ya. Iya, kalau cowok oke. tuh cenderung awet muda memang. Oke. Girang banget coach lo. Girang banget apaan sih? Oke lanjut, cemburu kalau pasangan sibuk. Habit. Habit sih. Oh bareng hiji 1, 2, 3. Ah udah tahu jawabannya. Habit. Sibuk. Nggak pernah Kenapa sih. cemburu? Kenapa harus cemburu kalau pasangan sibuk? Apanya nih yang dicemburuin? Iya, apanya? Lo suka cemburu ya? Tadi pertanyaannya gimana? pasangan lo jelasin. cemburu. Jelasin itu yang bikin pertanyaan. Itu yang bikin pertanyaan. Kalau pasangan sibuk, iya bagus kan kalau dia Harusnya sibuk. disupport Oh maksudnya kalau gini. Jadi dia nggak punya waktu buat kita. dan dekat sama yang lain gitu. Misalkan kayak teman partner di kerjaan gitu. Ih, dah mereka Oh, mah gua mah sepaket, enggak, kagak iya. ada jadi berpisah-berpisah ya nggak sih waktu sinetron juga kalian jadi pasangan suami Iya, istri. tapi kalaupun enggak pun juga aku ngerasa kayak itu kan memang kerjaannya dia kan. Oke. Kan kita datang dari dunia yang sama, maksudnya dari basic pekerjaan yang sama-sama di entertain gitu. Jadi kayaknya sih harusnya sih dia udah tahu batasannya dan
sampai detik ini sih aku kayak nggak pernah ngelihat dia melakukan hal yang melewati dari batas yang seharusnya gitu. Karena partner aku semuanya cowok. Rata-rata bencong. Gak usah gitu-gitu ditonton, anak-anak juga nonton. Malu dong. Gimana sih? Abang Gitu. nonton. Oke, yang terakhir, jalan bareng tiap weekend. Jalan bareng tiap weekend. 1, 2, 3. Happy. Love. Ya Allah, Pak. Jarang orang. Jarang kita jarang weekend. Jarang. Tapi beda loh, lo Iya. sama Happy tuh coba. Oh tapi minggu kemarin juga kan nggak ada ya, di mana? Iya, kan dia juga banyak kan nggak ada di di rumah. weekend. Oke, Dia jadi- lebih banyak weekend tuh justru banyak timingnya dia sendiri. Sama Oh, teman-teman. me time gitu. Makanya ya. kayak sekarang nih, yang weekdays kalau dia nggak kerja, kayak sekarang dia ikut. Oh, jadi gitu. pacaran Kan tadi lah planning gitu kan tadi kan ya. nggak ada planning kan, dia Oh, iya, duduk di bener. sini. Jadi Tiba-tiba Cuma dia bisa nongol. cerekan doang tadi ke sini. Iya, jadi- Diambil lagi. Aduh, beraninya keroyokan. Oke, pertanyaan penutup untuk Teh Wita sama Akang. Iya. Nih, kalau Teh Deswita dan Akang bisa kasih satu nasihat untuk pasangan-pasangan yang di luar sana lagi berjuang mempertahankan hubungan, apa yang Oh, iya. paling penting untuk Bubarin. Pak, jangan lupa bubar beneran orang. Oh, justru ini jangan sampai bubar. Ya, Oh. kita inspirasi. Main bubar-bubarin aja. Suka kerusuhan. tawuran. Lo kata tawuran, lo bubar-bubarin aja. Coba kasih dong buat pasangan di luar sana yang sedang berjuang, katanya gitu dari pasangan ini. Oh, sebenarnya yang sedang ini loh, yang awet yang- gitulah. Supaya tetap awet ya, Terserah pokoknya mah. harus punya apa ya? Apa ya Coba kalau dong harus dari berjuang? kalian pasangan ini loh, yang pasangan orang tua yang Oke. sudah lama menikah gitu loh, Harus kasih. tahu niat dari Masih awal. muda gitu berarti Iya. pasangannya. Iya, pasangan-pasangan baru yang dia ujung tanduk gitu. Iya. Banyakin begini ya. Banyakin. Parah Banyakin cair maksudnya. lagi. Parah. Yang suami istri kan. Iya. Banyakin begini. tapi ya. bener sih Coba, kalau coba, banyak coba. banyak meluangkan waktu berdua. Untuk senok. Oh. Sok. Tapi bener ya, siapa? maksudnya ini tayang 17 tahun ke atas kan. Oke. Untuk mereka yang berpasangan ya, disebut sunnah coba Rasul. dibikin kehidupan seksnya itu berkualitas. Oke. Bener deh. Bener. Cuman kan ada yang kadang gini loh, ada yang kadang katanya kalau abis berantem itu, terus kalau abis berantem tuh terus Begitu? apa namanya make love-nya tuh jadi lebih seru. Akhirnya jadi berantem terus ya, jangan juga. Ya jadi Kita harus berantem kita mah. Langsung ocok-odot. Tapi bener kalau buat aku sih gitu. Oke. Jadi pesan dari Teh Wita sama Jadikan Akang. istrimu seperti budak nafsu seksmu. Ya Allah, itu tolong ya. Tolong ya, emang iya Tapi yang Teh. sehat. Iya bener. Bener kalau Keramas terus tiap hari. Boleh nggak Bapak diam aja dulu, diam Oh, dulu. baik. Gimana coba gimana Jadi ini memang penting, dulu. ini tapi penting, ini penting. bener. Kalau aku tuh sama Kak ngerasain bahwa kualitas kehidupan orang- seksual kita yang baik gitu, itu meningkatkan rasa cinta kita terus. Oke, jadi Jadi- harus Iya. seringin lagi untuk kebutuhan batinnya. Iya begitu. dong, kan harus diisi. Oke. Semuanya harus terisi sesuai dengan porsinya. Oke, nah tuh gimana caranya supaya tetap jatuh cinta setiap hari? Karena kan tadi dibilang Tadi harus kan aku dijaga. bilang tetap mengagumi pasangan kita. Dari gini, mengagumi. kalau dulu ketika kita pertama kali ngerasa kita jatuh cinta sama dia kan pasti ada rasa kagum. Rasa kagum itu terus yang dipupuk. Oke, pupuk apa tuh? Ah, gua ngerti kan, sih, Mak. dipupuk kan, nggak Jangan ngerti pakai kan. bahasa-bahasa Iya. inilah. Saya mah guys. Saya mah Pandang, susah. Piti, masa tepuk pandang. Ya udah, Jadi itu. rasa Oke. kagum itu harus jadi rasa kagum itu harus kita punya terus sama pasangan kita, dan itu bikin kita yakin nggak akan mau berpaling ke orang lain. Nih aku tuh sampai detik ini masih suka ngeliat, ih suami gue ganteng banget Yes, gitu. I. Gitu. Iya. Kan sih. Oh, biasa aja, jadi males gue, biasa aja. Ganteng banget. Oke, tepuk tangan. Yeay. Semoga ini bermanfaat ya. Harus dong. Udah, bentar. Ayo, abis ini kita Terakhir. tidur ya. Abis ini kita tidur ya. Terakhir ya. Iya, terakhir. iya. Sebelum aku tutup ya, kata-kata terakhir dari Innalillahi wa inna ilaihi Coy, bukan, tutup acara. Oh, Coy. Itu udah dia. Istiapriani. Kata-kata terakhir untuk teman-teman lollipop di luar sana dari pasangan kompak yang kuat ini. Cus. Oh, supaya apa?
Ya terserah, pokoknya kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kenapa sih mesti lollipop pada dikenyot gitu gimana? Iya, es krim. Ojek. Ya bener ya. Lollipop sih emang. Lollipop Kan biar manis-manis gimana gitu loh Kitty. Kenyot. Apa sih? Ya mau ngomong nggak? Ayo, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Hiduplah dengan penuh rasa syukur di hari ini. Akang. Hebat. Cintai pasanganmu selagi ada. Kalau tidak ada, rasain lo asoy. Cintai pasanganmu selagi ada. Ya benar. Penny. Ya ampun. Ya Allah, seru banget ya. Luar biasa banget ya obrolan hari ini. Sumpah Teteh nggak nyangka loh. Iya, Ini semua pertanyaan tidak sesuai dengan narasi semuanya. Tapi seru ya. Tapi seru Memang banget kadang-kadang loh. tuh kalau yang apa tuh namanya organik itu lebih Hidup seru ya, lebih hidup seru ya. ya. Thank you banget buat Akang dan Teteh yang tadinya Akang tuh makan in frame tapi tiba-tiba in frame. Jadi aku happy banget. Mudah-mudahan apa yang tadi Teh Wita sama Akang kasih buat teman-teman Lollipop yang setia nonton YouTube channelku, semoga bermanfaat dan harus bermanfaat. So, Amin, untuk insyaallah. Lollipop selalu tebarkan cinta dan kebahagiaan untuk orang yang selalu salah gue lupa. Untuk orang yang selalu Bukan mencari, jadi jangan dicari kalau kebahagiaan. Gue lupa. Untuk orang yang itu harus diciptakan. Nah, untuk orang yang menciptakan kebahagiaan. Oke, aku Selfie Kitty pamit diri. Dadah.